Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini kita akan kembali live untuk sharing bareng dengan narasumber kita. Sebentar dulu ya teman-teman. Oke, selamat malam Sobat FVB dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Paula Jati, di acara Live Talk, Sharing Ilmu Bareng FPB. Nah, pada kesempatan pada malam hari ini, kita akan kedatangan narasumber kita yang merupakan mahasiswa aktif dari program studi Pendidikan Keagamaan Katolik. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman yang masih ada kesibukan lain atau gangguan jaringan dan lain sebagainya, tenang aja karena live ini nantinya akan disimpan di IGTV kita dan juga akan di-share di YouTube-nya FPB UAC. Nah, kita hari ini akan banyak membahas tentang bagaimana sih narasumber kita ini belajar di program studi pendidikan keagamaan Katolik dan juga akan cerita bagaimana sih sebenarnya menjadi seorang katekis yang berani di masa pandemi. Seperti yang sudah kita ketahui teman-teman, sudah 2 tahun kita harus dilanda dengan adanya virus COVID-19 yang mengharuskan kita mengubah aktivitas dan segala bentuk kegiatan kita. Nah, gimana sih sebagai seorang katekis di masa pandemi itu tetap menjadi pewarta sukacita, pewarta kegembiraan walaupun di situasi yang sangat sulit ini. Walaupun seperti yang kita sudah tahu, puji Tuhan pandemi perlahan berakhir, tapi semangat menjadi katekis yang berani itu tentunya tidak hanya berhenti sampai sini saja dan harus terus berlanjut di masa endemi nantinya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung undang saja narasumber kita untuk bergabung bersama kita di sini untuk sharing dan berbagi pengalaman seputar perkuliahan di Prodi Pendidikan UAJ. Undang. Hai. Halo, Oke, suaraku terdengar dengan jelas gak? jelas Kak, jelas. Jelas, oke. Teman-teman, nanti kalau misalkan kita ada kendala nih, entah itu jaringan kita, gambarnya kurang bagus, atau suara kita putus-putus, please banget kabarin di kolom komentar. Dan teman-teman yang mau bertanya dengan narasumber kita, boleh langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, halo Boy, selamat malam. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Baik Kak, baik. Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Sekarang Boy semester berapa nih? Semester 4 ya? Sekarang semester 4 ya betul. Oke, semester 4 angkatan 2020. Kesibukannya Hmm, apa nih sekarang selain jadi mahasiswa? Selain jadi mahasiswa, aku di luar kampus juga. Sekarang lagi Mm-mm. ngelola komunitas sosial Kak. Oh, oke. Sekarang lagi ngelola komunitas sosial. Komunitas apa tuh kalau boleh tahu, Boy? Aku geraknya di 3 bidang, sosial, ekonomi, Mm-mm. pendidikan. Tapi tujuan Oke. utamanya itu nanti di pendidikan. Oh, oke. Lebih fokus ke arah pendidikan. Berarti kamu sebagai salah satu pendiri dari komunitas tersebut gitu ya? Betul Bang. Oke, nice. Tadi masih dirahasiakan banget sepertinya. Nanti kalau udah jadi teman-teman, kita harus tahu dan kita harus terus support, Boy. Oke, Boy. Sesuai dengan judul pada malam hari ini ya, menjadi katekis yang berada di masa pandemi. Boy sendiri kan sekarang statusnya adalah mahasiswa aktif di Prodi Pendidikan UAJ. Nah, sebelum kita lebih bahas jauh tentang sebenarnya katekis itu apa sih dan lain sebagainya. Nah, boleh dong diceritain dulu gimana sih
asal usulnya Boy bisa jadi mahasiswa pendidikan UAJ gitu. Silahkan. Sebenarnya kalau dibilang asal-usul, karena basic aku di sekolah negeri, SMK aku di Oke. sekolah negeri, di salah satu Jakarta. Nah, aku ngeliat nih kalau di salah satu tempat ini, khususnya di negeri, untuk Mm-mm. lingkungan guru agama, bisa dibilang cukup, apa ya, minim kali kayak, dibanding Hmm. teman-teman yang Muslim ataupun teman-teman yang Kristen. Jadi guru agamanya ini nggak ada malah, Kak. Oh, Nah, oke. jadi bisa dibilang dari 100, dari 50 sekolah nih, paling cuma sekitar Mm-mm. 10% doang nih yang ada guru agamanya. Oh, Tuh. oke. Oke, jadi karena latar belakang Boy ini sekolah di sekolah negeri yang basicnya mayoritasnya adalah teman-teman yang beragama Muslim, di situ Boy melihat jarang atau sedikit bahkan ya guru agama, terlebih ya guru agama Katolik. Nah, Betul. tanpa menyinggung pihak manapun nih Boy, berarti Iya. dulu pas Boy sekolah di SMK tersebut ada guru agama Kristennya kah atau sama sekali tidak ada bahkan saat itu? Kalau untuk guru agama Kristen ada, cuma yang gak ada guru agama Katolik. Guru agama aku kebetulan sekarang ini yang pernah ngajar aku dia ternyata senior aku juga di pendidikan. Oh, oke. Jadi guru agama Kristen tapi sebenarnya agamanya adalah Katolik gitu. Enggak, dia guru agama Katolik nggak ada, Kak. Kristen ada. Kalau yang Kristen Protestan ada mereka. Tapi yang Katolik nggak ada Oh, guru. Nggak ada. oke. Jadi karena latar belakang tersebutlah akhirnya Boy terpikirkan, sangat jarang sekali ya eh, guru pendidikan agama, terlebih pendidikan agama Katolik. Nah, itu tercetusnya saat Boy sekolah SMK kelas 1, kelas 2, kelas 3 lah ya. Pokoknya masa-masa SMK tersebut. Sempat Betul. terpikirkan nggak sih ragu untuk bener nggak ya pengen masuk ke prodi pendikat gitu? Pernah nggak sih? Awalnya sih ada sih, Kak. Kayak Oke. nanti untuk kerjanya atau lapangan pekerjaannya banyak gaya terbuka banyak atau enggak, bisa kemana Mm-mm. aja atau cuma di sebagai guru kah. Ternyata pas dilihat-lihat juga gak cuma sebagai guru agama Katolik, mungkin kalau salah berhasil bisa ke Kementerian Agama atau bahkan kalau salah Mm. puji Mm-mm. Tuhan bisa sampai ke Kedutaan Vatikan kalau kita bisa. Ya, oke. Oke, jadi rasa apa ya, bimbangnya tuh pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu Itu lah ya. pasti Nah, ada. tapi kenapa akhirnya Boy memilih untuk lanjut ke prodi pendidikat Atma? Kayaknya di Universitas Swasta Katolik sebelah gitu, itu juga ada prodi pendidikat. Tapi kenapa akhirnya Boy memilih untuk pendidikat Atma gitu loh? Karena aku lihat juga dari beberapa mungkin guru-guru yang udah ngajar aku dari Hmm? SD, SMP atau bahkan sampai ke lingkungan SMA, banyak banget nih mereka yang Mm-mm. dari Atma Jaya, Kak. Jadi aku kayak, oh kenapa nggak coba di Atma Jaya aja nih? Dan kebetulan dapat tawaran juga dari Komkat KJ. Hmm, oke. Jadi karena pertimbangan tersebutlah yang akhirnya memantapkan Boy untuk tetap lanjutkan kuliah di prodi pendidikat Atma Jaya gitu. Nah, Betul, betul. ngomongin kuliah di pendidikat udah 4 semester, berarti udah berjalan cukup lama ya, udah di tengah-tengah nih. Gimana perasaannya? Apakah sempat terasa, ih bener gak sih kuliah di sini? Kayaknya enggak deh, caw aja bentar lagi gitu. Atau ada rasa pengen, kayaknya passion gue bukan di pendidikat deh gitu. Pernah ada nggak selama jadi mahasiswa tuh ada nggak sih terpikirkan hal-hal seperti itu, Boy? Kalau jadi mahasiswa mungkin wajar ya kayak punya pikiran kayak Oh, gitu. oke. Cuma kalau untuk sampai ke caw atau cabut, kayaknya enggak deh, belum, belum. Enggak, dan Oh, enggak nggak, akan. Enggak akan. jangan sampai nanti ribet gitu ngurusnya lagi gitu udah setengah jalan terus ngulang lagi dari prodi lain kan agak susah gitu. Nah, kalau di pendidikan sendiri nih Boy kan udah 4 semester juga lah ya, udah banyak nih ilmu-ilmu tentang pendidikan keagamaan Katolik. Nah, boleh dong diceritain pengalaman selama Boy menjadi mahasiswa aktif pendidikat, apa sih yang Boy sudah dapatkan, bagaimana sih situasi pembelajarannya, bagaimana lingkup pertemanannya, bagaimana dosen-dosennya itu, boleh ceritain ya, Boy. Kalau yang buat aku paling berkesan itu terutama di pendidikan,
eh, dari dosennya sendiri sih Kak. Dosen Oh, itu benar apa istilahnya? Ya benar-benar orang kan biasanya di jurusanan mungkin mahasiswanya ngilang, dosennya kayak oh ya udah nanti juga bakal datang lagi. Ini kalau kita iya. yang ngilang itu kayak kita yang benar dicari Kak. Mereka tuh benar kayak orang tua nih, nelfonin terus, kamu kemana, di mana. Padahal lagi istirahat atau lagi sakit, tetap diteleponin Kak. Oh, oke. Dan juga Itu satu. di pendidikan ini aku ngerasa kayak gak cuma tentang agama doang nih aku yang diajarin. Mungkin di Prodi BK diajarin bagaimana kita mengenal untuk terkait dengan peserta didik. Nah, di pendidikan juga diajarin gimana kita pendekatan terhadap adik-adik kita atau nanti mungkin para peserta didik kita. Seperti itu sih, Kak. Dari Oke, segi itu. pembelajarannya. Oh, oke. Tadi alasan yang pertama itu adalah dosennya ya. Benar-benar dicariin nih mahasiswanya. Kemana sih si boy nggak kuliah-kuliah seminggu misalkan. Atau nih anak kok nggak ada kabar gitu. Jadi dicariin terus gitu. Berarti perhatian yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen pun juga sangat baik sama mahasiswanya. Itu dari segi dosennya. Terus kalau misalkan pembelajarannya itu sendiri, Boy, enak nggak sih? Sebenarnya apa yang dipelajarin gitu? Karena kan orang menilai gini nih, Boy. Pendidikan keagamaan Katolik. Pendidikan Iya, keagamaan Katolik, ih, enggak deh. Iman gue nggak begitu bagus banget gitu. Kayaknya gue ampas banget kalau masuk pendidikan gitu. Nah, di bayangan orang kan itu adalah lebih kebanyakan berbau agama lagi-lagi ya, Boy ya. Dikit-dikit agama gitu. Sebenarnya yang sudah Boy pelajari selama 4 semester ini tuh apakah hanya tentang Alkitab sajakah atau bagaimana? Alkitab atau terkait dengan tradisi gereja Katolik juga kita pelajarin. Cuma nggak cuma di situ doang. Kita pelajarin juga dari agama-agama teman-teman kita yang lain, mungkin Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada di satu Oh, mata kuliah kita pelajarin juga itu, Kak. Terus kita oh. pelajarin juga mungkin terkait dengan dokumen gereja udah pasti. Yang Mm. pasti pandangan kita terkait dengan pendikat nih nggak cuma di pendikat doang nih, tapi kita juga pelajaran di teman-teman kita yang agama Muslim itu juga ada, Kak. Oh, oke. Menarik nih. Karena aku pribadi juga baru tahu ternyata pendikat juga mempelajari basic-basic lah ya, basic-basic tentang pendidikan agama yang lainnya. Karena kita kan Indonesia ini agamanya cukup banyak ya teman-teman ya, budaya, ras dan lain sebagainya. Berarti di pendidikan ini juga nggak hanya belajar tentang tradisi gereja Katolik itu sendiri, tapi juga belajar bagaimana kita mempunyai rasa saling menghormati dengan agama lain. Oke, Betul. lama perkuliahan nih, Boy. Ada nggak sih kendala-kendala sebagai mahasiswa aktif pendidikan? Apakah, lagi-lagi ayat Alkitab misalkan, atau, aduh kayaknya sulit deh, susah banget, berat bahasanya, atau ada kendala-kendala lain nggak sih selama jadi mahasiswa? Ada kita satu mata kuliah itu diajar oleh salah satu romo dosen kita. Dan Uh-uh. itu kebanyakan kan biasanya belajar itu pakai bahasa Indonesia nih Kak. Dia tuh ngajar pakai apa istilahnya bahasa Inggris tapi hampir kayak bahasa Inggris yang susah dimengerti gitu Kak. Udah Oh, belajarin tentang agama pakai bahasa mm, Inggris pula, bahasanya juga susah. Itu kayak pas kita mm. selama jam pelajaran, aduh pusing banget tuh gitu. Oke, jadi itu eh apa ya kesulitan yang Kesulitan. Boy hadapi ketika diajar oleh salah satu romo dosen di pendidikan, tapi menggunakan bahasa Inggris. Tapi untuk masih bahasa Inggris loh Boy. Coba kalau pakai bahasa Latin itu gimana tuh? Lebih Itu susah udah lagi, lebih susah lagi gitu ya. Tapi kadang kita memahami menggunakan bahasa Indonesia sendiri aja tuh kadang udah sulit banget nggak sih? Apalagi tentang perjanjian-perjanjian lama yang itu kosakatanya tuh kosakata lama gitu. Apalagi di susah. sekarang Boy harus pakai bahasa Inggris yang tingkat kesulitannya itu tuh di atas rata-rata lah ya. Nah, ketika Boy menghadapi kesulitan itu apa nih yang Boy lakukan untuk bisa masa ya kali mata kuliahnya nggak diikutin terus, cabut terus kan nggak mungkin ya harus kayak bahasa Inggris gitu. Nah, apa sih yang Boy lakukan supaya Boy itu bisa paham sama materi perkuliahan itu? Biasanya sih kalau terkait dengan bahasa itu biasanya aku lebih tanya ke dosen, Romo ini maksudnya apa mau? Gitu sih. Jadi Romonya, oh ini artinya tuh ini. Walaupun di dalam bahasa Indonesia tuh artinya beda, cuma sama Mm-mm. Romo ini lebih menjelaskan
poin yang sesungguhnya itu apa itu. Oh, oke. Eh, langsung dikonfirmasi ya ke Romonya Langsung ini maksudnya apa. Biasanya kadang tuh kata-kata tuh dibuat tuh melalui perumpamaan-perumpamaan gitu ya. Itu jadinya lebih betul. sulit gitu. Oke. Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya sama Boy, narasumber kita pada malam hari ini, boleh langsung tanyakan saja di kolom komentar. Nanti yang bisa dijawab sama Boy pasti dijawab. Bisa lah ya, Boy pasti bisa menjawab. Ya. Oke, kita next. Dengar-dengar, Boy, katanya Boy lagi mencalonkan diri sebagai calon ketua HMPS Pendikat. Bener nggak nih? Eh, klarifikasi benar sih Kak. Oke, bener ya. Apakah ini memang dari hati Boy sendiri atau ada paksaan dari belakang nih, Boy? Bisa dibilang kalau bahasa Latin Vox Populi Vox Dei. Suara Aduh, rakyat apa adalah tuh? suara Tuhan. Oke. Nah, itu yang pertama Kak. Mm-mm. Dari teman-teman juga mempercayakan untuk maju jadi ketua HMPS dan kalau dari diri sendiri juga emang sebenarnya mau dan aku pengen buat apa ya? Istilahnya suatu perubahan kayak eh, apa sih namanya? Stereotip tentang anak pendidikan tuh enggak yang melulu tertutup atau segala macam sih. Ada perubahan juga. Oke, jadi atas dukungan teman-teman, Bapak Ibu dosen, dan memang dari hati Boy sendirilah akhirnya Boy terpanggil ya untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua HMPS bersama Juan ya, bener gak sih? Itu juga sama juga. Kece ya video ini, video testimoni, video apa sih namanya? Video kampanyenya Oh iya, video kampanyenya itu keren ya, turun dari JPO jalan daerah Jakarta Utara ya kelihatannya ya. itu Oke. daerahnya juga gitu. Oke. Nah, tadi kan Boy bilang sendiri itu dari hati Boy sendiri, tergerak hatinya. Berarti itu kan juga menjadi salah satu karakteristik gembala nggak sih? Yang berani untuk speak up lah ya dengan bahasa anak zaman sekarang gitu. Speak up di depan Betul. orang, terus berani untuk mewartakan kabar gembira, sukacita, dan lain sebagainya. Nah, pandangan Boy sendiri nih tentang seorang katekis. Apalagi kan Boy juga berani kan ya untuk menyalonkan dirinya, untuk membuktikan juga bahwa prodi pendidikan ini tuh juga bisa dan nggak dipandang sebelah mata oleh program studi lainnya. Kalau pandangan Boy sendiri tentang katekis nih, kadang orang mengartikan katekis itu tuh banyak banget ya. Ketika orang belajar pendidikan keagamaan Katolik itu sudah pasti menjadi katekis. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang juga kalau mau jadi katekis itu ada pendidikan khususnya juga. Ada yang bilang pokoknya banyak macam deh. Nah, kalau menurut Boy sendiri nih dari pengalaman Boy selama 4 semester, sebenarnya seorang katekis itu tuh apa sih, Boy? Boleh nggak dijelasin ke kita? Kalau dari aku sebenarnya nggak apa ya, istilahnya nggak harus kita kuliah di pendidikan atau dimanapun. Sebenarnya kita juga bisa jadi istilahnya katekis karena katekis itu bisa dibilang dia yang membawa suatu perubahan juga Kak. Dari arah yang nggak baik ke arah yang baik, istilahnya metanoia. Jadi dia yang membawa suatu perubahan atau pertobatan, baik itu dari orang yang kita kenal, keluarga kita atau teman atau bahkan saudara seperti itu sih Kak. Jadi bisa dibilang katekis ini ya pembimbing sih Kak, kalau menurut aku. Pembimbing dan juga pendengar. Oke, berarti menurut Boy sendiri sebenarnya juga nggak harus ya untuk kuliah di pendikat, tapi bagaimana kita juga bisa mewartakan kabar itu sendiri, membimbing sendiri gitu. Ada nggak Boy Betul. pengalaman Boy sendiri tentang katekis ini? Misalkan jadi guru bina iman kah, atau guru sekolah minggu, atau pernah datang langsung mewartakan gitu? Pernah nggak sih punya pengalaman kayak gitu? Kalau aku, kalau pengalaman katekis, nah baru-baru ini aku ditunjuk jadi istilahnya koordinator bina iman anak, dan itu suatu Mm-mm. istilahnya apa ya, tantangan baru buat aku sih. Yang aku sebenarnya kalau soal ke anak kecil tuh nggak terlalu dekat, kecuali rentan remaja, itu kan pendekatannya Oh. gampang. Ini anak-anak Mm-mm. kecil ya, anak SD, dan aku ditunjuk buat ngajar katekumen. Itu kayak, aduh, pagi-pagi ngajar mereka katekumen,
dan aku juga istilah pendekatannya kurang, kayak gitu sih Kak. Jadi kayak suatu tantangan baru buat aku juga untuk jadi katekis ini. Dan aku Oke, ya jadi baru dari itu. oke, baru-baru ini dipilih jadi koordinator Bina Iman Anak tadi ya. Itu kapan? Baru-baru ini tuh kapan sih, Boy? Sekitar bulan Januari, sekitar Januari, Februari, Maret, April. Oke. Jadi masih baru ya, apalagi sekarang situasi itu jadi koordinator Bina Iman berarti Bina Imannya dilakukannya online gitu, apa gimana? Kalau untuk Bina Imannya sendiri belum Kak, cuma karena aku udah masuknya ke dalam lingkungan katekis, tim katekis Mm-mm. di parokiku, aku Oh, dipercaya buat ngajar katekumen juga. oh, oke. Oke, oke, menarik nih. Eh, berarti untuk teman-teman yang mungkin mau komuni pertama gitu benar nggak sih, Boy? Katekumen persiapan baptis Kak. Oh, jadi Komper untuk baptis aku dewasa ya? aku belum bisa ngambil kalau komper, takut Oh, apa namanya nggak bisa handle. oh, oke. Jadi baru yang untuk baptis baptis dewasa gitu ya? Oke, Baptis, oke. Wow. baptis remaja jatuh. Oh, jadinya remaja ya. Dipilih selain jadi koordinator Bina Iman Anak juga ngajar katekumen untuk calon baptis remaja. Nah, dua hal yang berbeda. Yang satu mungkin remaja masih bisa diatur apa diajak ngomongnya lebih gampang, lebih nyambung. Karena Iya. anggap aja seusia lah, walaupun jauh usianya gitu. Nah, untuk bimbingan anak-anak nih, ini kan baru, apalagi di masa-masa kayak gini ya, sulit banget gitu kadang kalau di gereja pun ya, kalau di gerejaku tuh bina imamnya tuh dilakuinnya secara online jadi Zoom gitu kan. Kakak-kakaknya itu di gereja langsung, tapi adik-adiknya lewat Zoom gitu, dan itu kan sulit ya, sulit banget, apalagi eh kalau di gerejaku sekarang juga mulai berkurang anak-anak bina imannya karena semenjak masa pandemi itu anak-anak kan nggak boleh ke gereja, terus dari orang tuanya juga nggak dorong anaknya buat ikut aktif di gereja gitu. Betul. Sama nggak sih sama di gereja, Boy? Ngalamin nggak kayak gitu? Kayaknya hampir itu persoalan di semua paroki atau semua gereja sih Kak. Hampir sama Oke. Kak. Nah, Susah. Susah. gimana gimana Boy kan koordinator Bina Iman Anak gitu kan supaya adik-adik ini tuh pada mau sama Boy gitu, main sama Boy, ikut Bina Iman apalagi di masa pandemi gitu gimana? Kadang kita juga koordinasi sama orang tuanya juga sih Kak. Kita minta Oh, bantuan orang oke. tua buat mereka ngedukung juga Kak. Jadi anak-anak Hmm. nggak dilepas secara langsung, tapi mereka masih dibimbing, didampingin. Jadi kadang Mhm. bareng orang tua juga. Oke, jadi memberanikan diri untuk komunikasi langsung sama orang tuanya. Oke, ini menarik nih Boy, karena tadi yang Boy bilang katanya nggak terlalu familiar atau terbiasa dengan anak-anak gitu, karena sulit untuk berkomunikasinya. Ini ketahuan nih Boy ini baru deket sama anak-anak nih baru-baru ini nih ya. Yang tadi sebelumnya maunya sama yang seumuran, mau nongkrong, enak diajak ngopi-ngopi misalkan, tapi sekarang harus terlibat aktif sama anak-anak kecil gitu kan. Apa sih Betul. akhirnya membuat hati Boy tergerak untuk menerima ajakan menjadi koordinator BIA dan eh, pengajar katekumen? Itu kan sulit ya, dua hal yang Hmm. berbeda. Yang satu ngajar mereka mau dibaptis secara Katolik, itu berat juga tantangannya. Yang Iya. satu ngajak anak-anak untuk aktif mengenal Tuhan dari kecil. Kenapa sih akhirnya mau? Itu kan sulit banget, Boy, apalagi di masa pandemi gitu. Kenapa tuh? Karena sebenarnya kalau aku ngerasa, terutama untuk pendidikan, itu paling harus dijalankan itu pada saat mereka kecil ataupun sebelum mereka dibaptis Kak. Jadi aku ngerasa Hmm. setelah ditanya kamu mau atau enggak, aku merasa kayak oh ini udah emang tanggung jawab aku nih. Mereka ini adik-adik ini terutama yang teman-teman katekumen, mereka udah tanggung jawab aku dan aku harus bisa ngedampingin mereka atau ngebimbing mereka jangan sampai nanti mereka lupa akan keimanannya mereka juga sih Kak. Gue ya di tengah Oke. jalan gitu. Sempet nggak pas awal-awal diajak itu pengen nolak atau langsung oke, saya siap sedia gitu misalkan. Apakah pernah ngerasa aduh kayaknya nggak deh gue tolak deh, pernah nggak ngerasa gitu awal-awal tuh? Gimana, langsung diterima apa gimana?
awal kan dihubungin lewat WhatsApp nih Kak. Cuma kadang Oh. aku kalau dapat tawaran dari gereja, sebenarnya Mm-mm. mau nolak cuma ya ini gereja saya dari kecil sampai gede sekarang di situ nih. Jadi kayak Oke. oh ya udah deh Kak, saya sanggup. Yaudah. Oke. Tadinya mau nolak, tapi berhubung, berarti dari kecil tuh Boy aktif banget di gereja ya? Iya nggak sih? Enggak juga sih Kak. Oh, enggak. Enggak. Oke. Oke. Nah, eh itu ya dua hal yang berbeda. Ini kan penasaran deh, karena yang satu Boy ketemu sama adik-adik, cara pola komunikasinya beda, pembawaan dirinya, wibawanya berbeda. Terus Iya. balik ke sebelah, ngajar teman-teman remaja yang mau dibaptis secara Katolik. Nah, tantangannya pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada, jangan bohong Boy. Apa sih tantangannya dari dua hal yang berbeda ini, apa tantangannya? Tantangannya mungkin ya baik lagi misalkan aku ngajar anak-anak kan pendekatan yang kurang. Dan Hmm. kadang aku ngerasa nih aku lagi ngajar juga mereka ada yang aku lagi ngejelasin tiba-tiba ada yang tidur segala macam. Oke. Itu sih Kak. Jadi Oke. kalau untuk remaja kan kadang masih enak ya kita ngajarinnya juga Hmm. ya sambil ngobrol-ngobrol santai aja. Cuma kadang emang yang anak-anak sih banyak tantangannya Kak. Karena kan hari Minggu juga dan juga Hmm. pagi kan. Mungkin mereka Oke. masih ngantuk. Aku biasanya suka ngajarin sih kalau mereka ngantuk. Cuma ya itu suka tidur. Kadang sih aku panggilin sih. Hmm. Oh, oke. Jadi itu tantangannya ya, karena itu rentang usianya berapa sih kalau binaiman anak sekarang tuh? Dari SD sih Kak. SD, ya SD. Dari SD sekitar kelas SD. 2. Aku sih belum ada yang nemu kelas satu kelas 2 dari aku nemu dari umur kelas SD kelas 3. Oh, oke. Berarti yang usia-usia SD ya, usia TK tuh berarti nggak ada ya di sana? Nggak ada Kak. Oh, oke. Jadi tantangannya tiba-tiba ada yang tidur, tiba-tiba ada yang nggak dengerin. Tapi boy, orang banyak bilang gini, lebih gampang ngatur anak-anak kecil daripada anak-anak remaja atau madya, remaja akhir dan yang menuju dewasa. Karena mereka batu katanya kalau dibilangin, sedangkan kalau anak-anak itu nurut. Tapi kenapa nih? Justru tantangan yang boy hadapin tuh malah di anak-anak kecil ini sendiri. Ada nggak sih alasan spesifiknya? Apakah karena anak-anak ini males untuk dengerin boy ngomong tentang Tuhan misalkan atau gimana? Nggak tahu sih Kak kalau soal mereka kenapa Hmm. gitu. Cuma kadang aku nerapin juga kalau sama mereka mau ngedengerin aku nerapin apa yang udah dipelajari sama dosen aku juga terkait dengan kita ngasih mereka pertanyaan, misalkan mereka bisa, kita kasih mereka penghargaan give and reward gitu Kak. Jadi misalkan aku nanya terkait dengan pembelajaran itu, misalkan mereka bisa Mm-mm. jawab, aku bakal ngasih mereka hadiah sih Kak biasanya. Itu yang Oh, ngebuat mereka gitu. kadang juga mau ngedengerin Oh, gitu. oke. Jadi banyak kasih reward ke adik-adiknya Adik-adik gitu gitu. ya, supaya Iya. mereka mau ngedengerin kamu cerita gitu. Nah, kayaknya seru juga nih kalau ikut di Bina Iman ya. Paling sering dengerin supaya dapat hadiah gitu dari Boy. Biasanya kalau hadiah-hadiah gitu dari Boy sendiri atau emang udah ada dari komunitas Bina Iman di sananya? Kadang dari aku Kak, Rosario doang. Oh, Rosario yang bisa nyala gitu. oh, ada kah? Ada. Stok Oh, banyak yang baru tahu loh. Ini langsung cari kali Rosario yang bisa nyala tuh kayak gimana. Oke, oke. Itu tadi tantangan terbesarnya gitu ya. Karena mungkin karena tadi Boy bilang juga ya hari Minggu masih pagi, biasanya anak-anak tuh maunya tidur atau nonton kartun, biasanya kalau hari-hari Minggu tuh. Tapi dengan segala kesulitan itu akhirnya kamu menemukan cara tersendiri ya supaya mereka itu mau mendengarkan dengan baik gitu. Nah, itu kamu ngajarnya sendiri nggak sih? Atau ada tim yang lain? aku ngajar berdua Kak. Jadi sama temen di lingkungan aku juga. Emang dan Oh, dia ngajar juga berdua. eh, ditunjuk sebagai pengajar walaupun gak ada Mm-mm. basic cuma kita saling nge-backup sih Kak. Oh Tuh. gitu, jadi saling nge-backup.
Oke, 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 Betul. oke. Wow, temenmu cowok juga kah atau cewek? Cowok, cowok, Cowok juga. cowok Wow, juga. wow, kaget loh karena Bina Iman tuh biasanya cewek-cewek yang ngajar, bukan biasanya sih karena aku lebih banyak pengalaman lihat secara langsung ya di gerejaku tuh jarang loh cowok-cowok mau jadi pengajar, apalagi pengajar katekumen, Bina Iman, anak piek-piek yang suka teriak-teriak lari sana sini. Tapi ternyata dua-duanya laki-laki guys, ini dua-duanya laki-laki gitu loh. Oke. Saling ini nggak? Kalau misalkan Boy ada kesulitan, minta bantuan temennya untuk gantiin Boy atau sebaliknya kayak gitu pernah? Itu sering sih Kak, kan biasanya mungkin waktunya itu sekitar 1,5 jam. Dan itu nggak mungkin dong Hmm. aku yang udah sendiri, seret kan, leher kering. Ya, ya. Itu biasanya tukeran kita. Oke. Jadi itu pengalaman seru loh ya. Ternyata, aduh, nggak kebayang gimana Boy langsung terjun di Bina Iman Anak gitu. Oke, aku mau sambil baca-baca komentar kali ini banyak banget loh dari tadi komentar kita teman-teman Boy ya. Ini jangan-jangan ya. Oke, aku akan coba lihat ya. Aku senang diajarin sama ganteng. Oke, ini teman-temannya Boy nih, aduh. Oke, ini dari temennya Boy juga nih, ini tau lah ya siapa ya. Tipsnya dong Kak, kalau anak sekolah minggu nakal sampai nyebur kolam, cara nanganinnya gimana? Ini kayaknya nggak asing didengar deh pertanyaan cerita tentang anak nyebur kolam ini. Nah, gimana nih Boy nanggepin pertanyaan dari Juan Boy? Ada nggak tipsnya? Itu paling tipsnya, karena kan biasanya pembelajaran itu nggak cuma kita nyediain di tempat satu doang nih Kak. Kita mungkin bisa juga sediain tempat yang di ruangan tertutup atau segala macam. Dan walaupun di ruangan tertutup, tapi kita kan juga bisa istilah apa ya? Nge-explore juga Kak. Nge-explore ruangan ini bisa kita jadiin tempat bermain Kak. Jadi kita bisa Oh. menghindari yang tadi dibilang Juan nih Kak. Mm-mm. Sampai cabut ke kolam renang kan nggak mungkin. Jadi kita bisa cari tempat yang asik juga sih. Oke, jadi tentuin ya tempatnya untuk bermainnya di mana atau Mm-mm. belajarnya di mana. Jangan sampai anaknya nyebur kolam lagi ya, Juan ya. Nanti Juan nanti nextnya boleh dicari tempat yang lebih tertutup mungkin Juan. Jangan sampai anaknya nyebur lagi ke kolam ya. Jangan sampai juga Boy nanti kalau ada kolam di dekat gerejanya jangan sampai diajak ke kolam gitu. Aku Iya. pernah kan di sekolah minggu gerejaku, aku jawab pertanyaan terus dikasih hostinya 3 pas komuni sekolah minggu. Oke. Oh, karena jawab pertanyaan dikasih hostinya 3 gitu ya. Nggak apa-apa sih Kak. Kalau untuk bagi yang itu belum diberkati, terutama misalkan yang udah dia udah dibaptis Mm-mm. ataupun dapat komuni pertama, dia dapat komuni 3, dikasih sama romonya nggak apa-apa, diterima aja kan nggak mungkin Mm-mm. kita balikin juga, karena udah nyentuh ke tangan kita, udah itu kita terima. Cuma kalau soal mungkin Mm. dari anak-anak sekolah minggu yang biasanya kan sedikit nih Kak yang udah komuni pertama atau bahkan belum komuni pertama, itu mau Mm. 5 mau 3 itu juga nggak apa-apa karena kan itu belum diberkati Oh. sama romonya Kak. Iya, tapi aku juga pernah sih ngalamin lagi misa gitu ya, karena petugas yang ikut dikit misalnya, terus sini sini Iya. dipanggil, dikirain kenapa kan? Ditambahin hostinya 3 suruh telan gitu kan tebel gitu ya, aduh mohon maaf banget nih. Kayak Juan, berarti bedanya kalau Juan tadi jawab pertanyaan langsung dikasih hostinya 3 gitu ya. Nanti next mungkin Juan kalau bisa jawab pertanyaan lebih banyak, dikasihnya 5 Juan, jadi lebih tebel gitu, lebih tebel. Kadang Oke. kan juga misalkan peserta dikit, tapi Mm-mm. hostnya banyak emang harus dihabiskan Kak. Oh, Gitu. oke, jadi harus dihabisin Itu pas, untuk yang karena udah diberkatin kan? iya untuk yang di luar gereja. Karena kan kalau di gereja Mhm. sendiri banyak juga nggak apa-apa. Dihabisin. Walaupun Mhm. hostnya banyak kan masih bisa disimpan di tabernakel. Cuma kalau Mhm. untuk yang mungkin Romo panggilan ke stasi atau Romo panggilan ke sekolah itu Oh emang iya, harus biasa. dihabiskan. Oh, oke, Itu oke. biasanya walaupun kita udah komuni, aku pernah di SMP udah komuni sama guru disuruh maju lagi gitu. Ya karena supaya ngabisin itu hostinya gitu ya. Jangan sampai Betul. tersisa. Mohon petunjuknya Kak, apabila murid kita nakal, kita harus apa? Murid kita nakal, kita harus apa nih, Boy, katanya? Mungkin lebih spesifiknya ketika pembelajaran agama ya, karena kan Boy ini kan anak pendidikan keagamaan Katolik. Jadi Hmm. lagi belajar agama Katolik nih, Boy. Misalkan Boy jadi guru agama.
Terus ada anaknya nakal, nggak mau dengerin boy karena bete belajar agama gue nggak ngerti. Misalkan gitu nakalnya. Apa yang harus boy lakukan sebagai guru agama Katolik? Nah, sama yang tadi aku jelasin sih Kak, kalau kita mau dapat perhatian dari adik-adik atau peserta didik, aku sih paling implementasinya itu sih Kak, give and reward. Kita ngasih Oh. pertanyaan dan kita misalkan si peserta didik bisa ngejawab, kita kasih hadiah. Nah, biasanya senakal-nakalnya pasti anak-anak atau adik-adik kita pingin nih dapat hadiah. Walaupun ya Mm-mm. cuma Tuhan Yesus, kita kasih mereka juga Mm-mm. udah bangga banget. Nah, itu buat biasanya Oke. yang ngadepin yang nakal dan suka ngantuk ataupun gak mau ngikut pelajaran. Oke, itu cara yang Boy lakukan. Cukup berani ya, cukup berani jadi katekis dengan segala tantangan yang ada, dengan segala kenakalan anak-anak gitu. Ini kayaknya kalau guru sekolah minggu kita atau guru agama kita kayak Boy enak ya, kita nakal langsung dikasih hadiah gitu. Enak nih jadi anak didiknya Boy nih, dikasih perhatian yang lebih gitu kan. Lain dari yang lain emang sih Boy. Ya betul banget Kak, lain dari yang lain. Cara diemin anak sekolah minggu yang suka nangis gimana kak? Anak sekolah minggu yang suka nangis. Kayak lebih banyak anak-anak tuh nangis di gereja gak sih? Nggak tahu juga sih, aku udah lupa banget deh sekolah minggu dulu tuh Bina Yuman. Ada nggak tips kamu atau pernah nggak ngalamin kejadian kayak gitu? Lagi ngajar, tiba-tiba anaknya nangis gitu. Ada nggak? Kalau untuk yang nangis, kayaknya aku belum pernah. Cuma pas aku pernah pas SD sempat datang ke Mm-mm. Binaiman Anak. Itu emang ada yang nangis Kak. Cuma Oh, kadang yang nangis ini suka langsung dia larinya ke mamanya Kak. oh Karena ya kan biasanya. itu di uh, lapangan, Kak Binaiman Anak ini di lapangan dan juga biasanya orang tua juga ikut ikut ngedampingin. Nah, itu biasanya anaknya hmm, lari-lari nangis langsung ke mamanya. Biasanya nangisnya lapar. Itu doang sih. oh oke. Ditenanginnya bisa panggil orang tuanya dulu lah ya, karena memang kayaknya Hmm. Bina Iman tuh boleh nggak sih orang tuanya ikut Bina Iman? Boy, Boleh, Kak. boleh ya? Boleh. Tapi biasanya Boleh. orang tua tuh pengen anaknya mandiri ya, ikut sana Anaknya sama mandiri. teman-temannya. Nah, biasanya orang Tapi tuanya nunggu di luar. Gitu. iya kayak gitu kan. Biasanya nangisnya karena rewel itu ya, takut ditinggal atau takut, ih mamaku mana, mamaku hilang ya, misalnya kayak gitu. Tapi memang karena butuh pendampingan gitu ya. Oke. Aku mau nanya Kak, siapa nih? Oke, tanya-tanya saja silakan. Ya, apa nih pertanyaan? Boy tuh teman-temanmu minta disapa, katanya disapa dong, jangan sombong. Oke, ini aduh, Juan nih ya, gimana cara bunyiin lonceng gereja pas doain jelus? Oke, Juan, siap. Itu minta tolong koster jawabannya. Minta tolong koster jawabannya. Tuh, Juan, minta tolong koster kalau mau dibunyiin loncengnya. Nanti nggak kuat loh bunyiin sendiri. Nih teman-teman Boy banyak banget ya. Ini kayaknya nggak habis-habis scroll ke bawah deh. Kayak tadi udah habis, pas scroll lagi kok ada lagi gitu. Bentar ya. Iya. Oke. Dari ini kita balik lagi ke belakang ya tentang perkuliahan kamu Hmm. di Pendikat UAJ gitu. Ada nggak mata kuliah yang paling berkesan buat kamu? Yang kamu implementasikan dalam kehidupan katekis ini? Jadi guru Bina Iman, jadi guru katekumen, ada nggak pembelajaran di kampus yang kamu suka, terus kamu implementasikan dengan baik tuh ada nggak? Nah, kalau untuk pelajaran yang atau mata kuliah yang paling menarik buat aku karena eh, pelajaran ini bisa juga untuk guru BK ataupun teman-teman psikologi yang dimana misalkan mereka mau melakukan pendekatan nih Kak, terutama untuk Mm-mm. ngedengerin orang curhat atau segala macam, itu biasanya ada di mata kuliah belajar dan pembelajaran. Waktu itu aku diajar sama Ibu Endang. Dan kebetulan Bu Endang pada saat aku tanya, dia juga ngurusin terkait dengan eh, sekolah-sekolah SMK negeri Kak. Oh, Nah, pada oke. saat ditanya kenapa aku mau jadi katekis dan aku cerita tuh alasan aku mau jadi katekis berasal dari SMK negeri dan kebetulan Bu Endo langsung, wah
kebetulan banget saya ketemu kamu. Saya juga sebenarnya di dinas pendidikan yang ngurusin SMK-SMK negeri, dia bilang gitu. Oke, jadi itu yang membuat kamu semakin tertarik dengan mata kuliah tersebut dan lebih seneng ya. Biasanya kalau suka sama mata kuliahnya nilainya pasti bagus. Bagus gak? Bagus ya? Bagus, Kak. Bagus. Oke, puji Tuhan bagus. Nah, udah agak lama juga kita berbincang-bincang ya, Boy. Ya, tadi intinya juga ternyata menjadi seseorang yang berani itu juga sangat diperlukan ya, tantangan sendiri kayak Boy tadi gak kurang familiar dengan anak-anak tapi harus berani nih untuk terjun langsung, apalagi basicnya kalau misalkan nolak nih Boy, kamu langsung dicap nih sama Romo, diinget jelas-jelas Boy anak pendidikat Atma Jaya nggak mau bantuin di gereja, dicatat namanya gitu, dari kakak gereja dicoret gitu kan. Oke, jadi gimana terus berani ya Boy ya, walaupun banyak tantangannya, apalagi di masa-masa kayak gini, Betul. anak-anak yang nggak mau dateng, takut atau nggak didampingin orang tuanya, kabur lari sana sini nangis segala macam. Tapi akhirnya teman-teman Boy ini membuktikan loh ternyata Boy itu bisa jadi katekis yang berani di masa-masa seperti ini, karena sulit sekali, jarang sekali orang seusia kita, seusia Boy ini mau dipanggil untuk jadi katekis. Apalagi laki-laki nih jarang banget. Yang sering aku temuin tuh biasanya perempuan, perempuan, perempuan lagi. Dan ternyata ini ada nih, ini di sebagai masa depan gereja gitu kan. Oke. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita, karena live kita juga nggak bisa lama-lama, Boy. Nah, mungkin aku pengen minta tips kali ya. Tips gimana sih supaya bisa jadi katekis yang berani walaupun banyak sekali rintangannya. Tips untuk menjadi katekis yang berani, kalau menurut aku, yang pertama kita harus terbuka juga, Kak. Sebagai katekis tuh, poin yang pertama harus terbuka sih. Terutama Mm-mm. terbuka terhadap perkembangan zaman yang ada sih. Terbuka terhadap perkembangan yang ada, dan juga eh, yang kedua, itu juga kita sebagai katekis harus kreatif, baik dari segi pembawaan kita, karakter kita, atau juga dari segi pembelajaran yang akan kita sampaikan ke peserta didik ataupun adik-adik sih, Kak. Oke, jadi Dan harus juga yang terbuka terakhir, juga. berani. Hmm, oke. Sesuaikan dengan arus perkembangan juga ya, sesuaikan bagaimana kita menyampaikannya, bagaimana kita terjun langsung gitu. Nah, terakhir nih, mau dong Boy pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa aktif pendidikat terutama ya, teman-teman pendidikat dan teman-teman mungkin yang di sini nantinya mau kuliah pendidikat tapi ragu, bener nggak ya gue mau kuliah di pendidikat, bener nggak sih gue jadi guru, atau bener nggak sih gue harus belajar agama Katolik di pendidikat gitu. Silakan kasih pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa pendidikat dan juga adik-adik yang mau kuliah di pendidikat. Kalau untuk pesan ya untuk teman-teman yang ingin berkuliah, pokoknya teman-teman jangan ragu, apapun yang mau teman-teman ambil itu pasti yang terbaik, karena menurut aku pribadi, hidup itu adalah sebuah perjalanan panjang nih, dan setiap pos atau perhentiannya ini kita akan dihadapi oleh suatu pilihan, dan ini kita akan menentukan kita mau milih yang A atau yang B, dan setiap pilihan ini pasti akan bawa perubahan gitu, Kak. Oke, itu untuk adik-adik yang mau kuliah di pendidikat. Gimana untuk teman-teman sekarang di pendidikat yang mungkin lagi pusing dengan perkuliahan? Gimana? Silakan. eh jangan eh, jangan jadi mahasiswa kalau nggak mau pusing. Intinya itu sih. Oke, itu singkat, padat, jelas. Jangan jadi mahasiswa kalau pusing terus-terusan gitu ya. Oke, itu dia eh sharing kita bersama Boy pada malam hari ini. Cukup inspirasi sekali teman-teman, walaupun di masa sulit, walaupun kita nggak suka dengan sesuatu, tapi kita harus membuktikan kalau kita tuh ternyata bisa loh. Kita tuh bisa untuk menjadi pribadi kita yang lebih baik, menjadi katekis yang berani tentunya di masa sekarang ini. Terima kasih Boy atas waktunya pada malam hari ini. Udah mau meluangkan waktunya, padahal sibuk banget loh guys. Boy ini aku hubungin susah banget atur waktu untuk live bareng Boy. Tapi akhirnya malam hari ini Boy bersedia untuk live bersama kita malam hari ini. Dan sukses selalu kuliahnya.
terus juga Oke. pelayanannya di gereja, dan sekarang lagi nyalonin diri sebagai ketua HMPS. Sukses selalu, sehat Terima selalu ya kasih. Boy ya. Tetap Oke, mempertahankan siap. nilai-nilai supaya jadi katekis yang semakin hebat. Thank you Pasti. Boy atas Terima waktunya kasih, pada Kak. malam hari ini. Thank you. Oke, siap, Kak. Terima kasih.